Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, amma ba'd. Sabahul khair. Selamat pagi ayuhat tulab wa talibat, para siswa dan para siswi ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Pada pagi ini kita berjumpa kembali dengan saya, Bapak Imron Rosyadi, guru bahasa Arab, yang akan menyampaikan materi pada pagi ini, yaitu materi bahasa Arab yang ada di kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Pada pagi ini kita akan membahas tentang at-tarkib ataupun grammar yang ada di materi bab 1 tentang ta'aruf yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang ismul isyarah, tentang isim domir kata ganti, tentang ismul isyarah kata tunjuk, tentang mubtada dan khabar, tentang subjek dan predikat dalam kalimat, tentang ismul istifham, tentang kata tanya. Oleh karena itu silahkan kalian untuk menyimak, memperhatikan dan menonton video ini dengan seksama, tidak diselingi dengan bermain-main ataupun bercanda, karena ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian simak di rumah kalian masing-masing melalui Android ataupun melalui laptop ataupun handphone kalian. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sebelum kita membahas bersama tentang materi yang akan Bapak sampaikan nanti, jangan lupa atau alias ajak lalen untuk menekan tombol shockbreaker, subscribe ke shockbreaker untuk menekan tombol subscribe-nya. Supaya apa? Supaya kalian nanti selalu mendapatkan kiriman video-video tentang pembelajaran bahasa Arab di kelas 7 yang akan kalian pahami atau kalian simak di rumahnya masing-masing. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi ini, hayya bina nabtadi bi qiraatil basmalah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan kalian semua melihat tulisan yang ada di layar ini. Bapak akan menjelaskan tentang isim domir munfasil atau kata ganti, dan isim isyarah atau kata petunjuk atau kata tunjuk. Baik, di sini ada nomor 1 yaitu tentang isim domir munfasil. Isim yaitu kata, domir ganti yaitu berarti kata ganti. Munfasil itu yang terpisah Sebab ada isim domir munfasil, ada isim domir muttasil. Muttasil itu yang nempel atau menyatu pada kata tersebut. Kalau ini terpisah. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu hanya 6 kata ganti saja. Sebenarnya ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab. Kita akan bahas pada pertemuan ini yaitu 6 kata ganti yang biasa sering kalian ucapkan atau sering kalian pakai kepada kehidupan sehari-hari. Di sini sudah sangat familiar kalian sudah sering sekali dengar ada kata ana. Ana, kalau orang Betawi bilang ane, kalau kita ana, orang Arab bilang ana. Ana artinya saya, baik untuk saya laki-laki maupun saya perempuan sama menggunakannya ana, Kemudian kata ganti yang berikutnya adalah anta, Anta artinya kamu laki-laki, bisa dilengkapi kamu laki-laki 1, kamu laki-laki, anta. Kemudian huwa artinya yaitu dia laki-laki atau dia laki-laki 1. Sebab ada dia laki-laki 2, dalam bahasa Arab ada mereka laki-laki atau dia laki-laki banyak. Nah, untuk dia laki-laki 1 menggunakan kata huwa. Umpamanya kamu mengatakan, mau memperkenalkan diri, ana azam, ana talib, saya adalah azam, saya adalah seorang siswa. Anta azam, kamu adalah azam, anta talib. Jadi
Ini anta, huwa, ini digunakan untuk laki-laki. Kamu laki-laki satu pakai anta, dia laki-laki satu pakai dia. Kemudian ya di sini anak sama dengan yang di kanan ya, anak artinya saya. Anti. Nah, ini ada anta, ada anti. Lawan kata dari anta adalah anti. Anta kamu laki-laki satu, anti kamu perempuan satu. Jadi kalau kamu mengatakan kamu wahai Fatimah menggunakan anti ya. Kemudian ada kata hiya, lawan daripada huwa yaitu hiya. Kalau huwa untuk dia laki-laki satu, kalau hiya untuk dia perempuan satu. Misalnya kamu mengatakan ana hilyah. Hilyah ini perempuan ya. Ana thalibah, saya adalah hilyah. Ana thalibah, saya adalah seorang siswi. Anti hilyah, kamu hilyah. Anti thalibatun, kamu adalah seorang siswi. Di sini nggak boleh anta thalibatun, karena thalibah ini adalah untuk muannas atau perempuan harus menggunakan anti. Begitu juga dia hilyah, dia bernama hilyah. Hiya thalibatun, dia adalah seorang siswa. Menggunakan hiya nggak boleh huwa. Karena apa? Karena sedang menjelaskan tentang perempuan. Baik. Selanjutnya adalah isim isyarah. Artinya kata tunjuk ya. Ini itu. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab namanya ismun isyarah, yaitu isim isyarah kata tunjuk. Kata tunjuk itu dalam bahasa Arab ada untuk lil mudzakkar atau untuk laki-laki dan ada lil muannas, ada kata tunjuk untuk perempuan. Nah, kata tunjuk ini ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau dekat biasanya menggunakan hadza dalam bahasa Arab, ini. Nah, hadza ini sedang menunjukkan ini tapi untuk laki-laki. Ini Ahmad, hadza Ahmad. Ini Umar, hadza Umar misalnya ya. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau kamu mau menggunakan ini untuk perempuan atau kata tunjuk untuk perempuan, yang dekat hadihi, lawan kata hadza yaitu hadihi. Lil muannas itu untuk perempuan, lil mudzakkar untuk laki-laki. Hadihi thalibatun umpamanya, hadihi Maryamun, hadihi Zainabun. Nah, ini menggunakan hadihi. Kemudian berikutnya kata tunjuk untuk jauh untuk laki-laki dengan menggunakan yaitu kata zalika. Zalika artinya adalah itu untuk laki-laki, zalika untuk mudzakkar, lil mudzakkar, zalika itu. Kemudian lawannya dari zalika adalah tilka, itu untuk perempuan ya. Zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Baik, contoh di sini ya. Tadi kita sudah belajar hadza, hadihi, zalika, tilka. Di sini kita mau mengatakan, mau menunjukkan seorang laki-laki ataupun mudzakkar. Di sini contoh hadza azam, ini adalah azam. Hadza thalib, ini adalah seorang siswa. Hadza shadiqi, ini adalah temanku. Nah, menggunakan kata hadza dan dalika. Tidak boleh menggunakan hadihi atau tilka, karena yang sedang kita jelaskan ini adalah termasuk golongan kelompok laki-laki. Hadza azam, dalika azam, hadza thalib, dalika thalib, hadza shadiqi, dalika shadiqi. Kalau untuk menjelaskan perempuan contohnya adalah hadhihi hilyah. Ini adalah hilyah. Hadhihi talibah. Ini adalah seorang siswi. Hadhihi shadiqati. Dia adalah teman saya. Nah, di sini perbedaannya dengan yang sebelah kanan, di sini shadiqi karena ini untuk laki-laki. Kalau di sini sedang menjelaskan perempuan, hadhihi shadiqati ditambahkan tak sebelum ya-nya, menunjukkan bahwa yang sedang dijelaskan ini adalah teman jenis perempuan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada kata tanya ya. Kata tanya dalam bahasa Arabnya yaitu ismul istifham, kata tanya. Biasanya ada beberapa kata tanya yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita ya. Kata tanya, contoh kata tanya dengan ma, kemudian dengan hal, man, kaifa, min aina. Baik, kita ada kata tanya di sini yaitu ma. Ma artinya apa ya? Ma artinya apa? Apa fungsinya? Yaitu
kata benda yang tidak berakal. Jadi menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Meja kan tidak berakal, kursi tidak berakal. Kalau meja apalagi kursi berakal, wah gawat ya. Nanti kalau kita duduk lagi, karena dia berakal maka dia akan protes. Untungnya dia tidak berakal ya. Jadi ma ini digunakan untuk kata tanya, artinya apa? Digunakan untuk kata benda yang tidak berakal ya. Contoh, kamu mau menanyakan sesuatu yang ada dekat kamu gitu ya, kepada teman kamu. Kamu bertanya, mahada, sambil kamu menunjukkan gitu ya, karena ini dekat, mahada. Jadi kalau yang ditanyakan dekat pakai mahada, tapi kalau yang ditanyakan jauh pakai madzalika gitu kira-kira ya. Mahada, apa ini? Kemudian teman kamu menjawab, hadza kitabun. Ini adalah buku ya. Kamu menunjukkan sesuatu kepada suatu barang, kamu tanya kepada teman kamu, mahada, apa ini? Teman kamu menjawab, hadza kitabun, menggunakan ma ya, bukan man tapi ma. Kemudian berikutnya lagi, tanya lagi, contoh, ma hadhihi, lantas apa ini? Gitu kan. Ada sesuatu benda dekat kamu, kamu tanya kepada teman kamu, hadhihi mistoratun, kata teman kamu, ini adalah sebuah penggaris. Pakai hadhihi mistoratun, di atas kita sudah bahas ya. Mistoroh ini adalah penggaris, ada tamar butoh menunjukkan ini perempuan atau muannas, maka hadhihi bukan menggunakan hada. Pertanyaan juga ma hadhihi. Ma ya, oke, ma artinya apa? Digunakan untuk kata benda yang tidak berakal. Kemudian ada lagi kata tanya dalam bahasa Arab, yaitu hal. Hal artinya apakah? Hal artinya apakah? Ya. Jawabannya kalau ada pertanyaan hal cukup ya atau tidak itu ya. Jawabannya ya atau tidak ya. Contoh, hal hada mirsamun, apakah ini sebuah pensil? Apakah ini pensil? Hal hada mirsamun, apakah ini pensil ya? Jawabnya cukup na'am kalau memang itu pensil. Na'am hada mirsamun. Ya, ini pensil. Kalau itu bukan pensil, jawabnya berarti la. Hada qalamun. Bukan, maksudnya bukan, ini bukan pensil. Hada qalamun, ini adalah pena. Jadi kalau la harus ada keterangannya. Kalau bukan pensil berarti apa gitu kan. Jadi kalau pertanyaan hal jawabnya cukup na'am atau la. Baik. Berikutnya ada lagi kata tanya man. Nah, man itu artinya siapa? Ya, man artinya siapa. Biasanya digunakan untuk kata benda yang berakal. Contoh kamu nanya, man huwa, siapa itu? Ya, contoh lagi ini sini ya, ada contoh, man hada, siapa ini? Ya, kamu tanya ke teman kamu teman kamu bawa teman, kamu nanya, siapa ini? Man hada, siapa ini? Bukan mahada, ya. Kalau ma tadi kita sudah jelaskan untuk barang yang tidak berakal. Kemudian teman kamu jawab, hada Mahmud, ini Mahmud. Seperti percakapan yang kita sudah bahas pada pertemuan yang kedua kemarin ya. Hada Mahmud, ini adalah Mahmud. Kemudian ada pertanyaan lagi, man hadhihi, siapa ini? Gitu kan. Kemudian yang ditanya yang ditanya rupa-rupanya dia membawa teman perempuan. Hadhihi Mahmudah. Kata teman kamu, hadhihi Mahmudah, bukan hada. Di sini Mahmudah perempuan, namanya Mahmudah, makanya menggunakan hadhihi Mahmudah. Jadi jelas ya, man kata tanya atau istifham yang digunakan untuk kata benda yang berakal ya. Kemudian lanjut kita kepada kaifa. Artinya bagaimana? Biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan ya, untuk menanyakan kondisi, menanyakan keadaan, menanyakan kesehatan dan sebagainya. Artinya bagaimana? Contoh kaifa haluk. Nah, ini yang sangat familiar di telinga kamu ya, sering sekali dengar kaifa haluk, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu? Kamu jawab ana bi khairil, alhamdulillah, saya baik alhamdulillah. Kaifa digunakan untuk menanya kondisi, kabar, kesehatan dan sebagainya. Biasanya gunakan kaifa, artinya bagaimana. Kemudian ada lagi istifham atau kata tanya min aina, dari mana? Dari mana datangnya suatu benda? Min aina, dari mana? Contoh kamu tanya min aina anta, dari mana kamu? Jawabnya ana min Surabaya, saya berasal dari Surabaya. Kemudian lagi tanya, kebenaran kamu orang Semarang? Ditanya min aina anta, dari mana kamu? Ana min Semarang.
Min aina anta? Ana min Jakarta. Min aina anta? Ana min Solo, dan seterusnya. Jadi min aina digunakan kata tanya untuk maksud dari mana asal kamu, dari mana tempat kamu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas lanjut kepada mubtada dan khabar, ya. Apa itu mubtada? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi mubtada itu intinya selalu berada di depan kalimat, ya. Walaupun tidak selamanya, sebab nanti ada istilah khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Khobar di belakang, mubtada di belakang, ini pada pelajaran selanjutnya. Biasanya seringnya mubtada itu selalu berada di depan kalimat dan dia sebagai subjek. Sedangkan khobar ini adalah kata yang jatuh setelah mubtada. Jadi mubtada dulu baru khobar. Kedudukan dari khobar ini sama dengan garis miring, yaitu predikat, ya. Mubtada subjek, khobar predikat. Perhatikan contoh berikut di bawah ini, ya. Huwa Faruq, dia adalah Faruq. Nah, huwa Faruq, dia adalah Faruq. Lihat penjelasan di kanan, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Oke, kita akan bahas nanti setelah kita contoh dulu, kita bahas, ya. Baik, contoh di bawahnya yaitu hiya hilyah. Dia adalah hilyah, ya, perempuan pakai hiya, ya. Ingat pembahasan di atas, ya. Anta Umar, kamu adalah Umar. Umar ini laki-laki, makanya menggunakan anta. Kalau di sini hilyah berarti anti. Kemudian ada lagi anti Ruqayyah. Nah, ini perempuan Ruqayyah, makanya pakai anti, ya. Kemudian ana Mahmud, saya adalah Mahmud. Nah, kita kembali kepada penjelasan. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Artinya khobar dan mubtada harus sesuai, ya. Dalam hal apa sesuai? Coba lihat. Jika mubtada berbentuk muzakkar atau laki-laki, ini mubtada di depan, ya. Ini mubtada nih. Jika ini mubtadanya muzakkar, ini kan muzakkar nih, huwa ini muzakkar nih, ya. Mohon maaf, ini yang huwa yang muzakkar. Jika mubtadanya berbentuk muzakkar, maka khobarnya pun harus muzakkar. Ini mubtadanya, pembuka kalimatnya atau subjeknya huwa, dia laki-laki satu. Maka di sini khobarnya pun harus menunjukkan muzakkar, harus menunjukkan laki-laki. Enggak boleh huwa Aisyah, enggak boleh huwa Fatimah, ya. Jadi harus sesuai khobarnya dengan mubtada. Dalam hal jenisnya laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Jangan dibalik-balik, ya. Kemudian keterangan berikutnya, jika mubtadanya berbentuk muannas, ini mubtadanya berbentuk muannas. Anti kan muannas untuk perempuan, kalau untuk laki-laki kan anta. Jika mubtadanya berbentuk muannas seperti ini, maka khobarnya pun harus muannas. Maka di sini khobarnya harus muannas. Jadi harus perempuan juga. Anti Ruqayyah, mubtada laki, mubtadanya perempuan, khobarnya pun perempuan. Tetapi kalau mubtadanya laki, maka khobarnya pun harus laki. Nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh anti Ahmad, anti Umar, anti Ibrahim, nggak boleh. Jadi khobarnya harus satu jenis dengan mubtada. Anakku sekalian yang berbahagia, coba perhatikan di sini, ya, telaah dan analisa contoh, ya. Kalimatnya hiya Faruq, ya. Ini adalah contoh yang salah. Hiya Faruq. Kenapa contoh salah? Sebab mubtadanya perempuan. Di sini khobarnya nggak boleh laki-laki. Mestinya hiya Ruqayyah, hiya Zainab, hiya Fatimah, ya. Yang benar huwa Faruq, ya. Hiyanya diganti huwa karena Faruq ini adalah laki-laki. Contoh lagi. Huwa hilyah, ini contoh yang salah. Kenapa salah? Karena kata huwa harusnya diganti hiya, karena ini khobarnya perempuan atau muannas, yaitu hiya hilyah yang benar, ya. Anakku sekalian, sekarang kita masuk kepada tadrib atau latihan, ya.
Kamu kerjakan di latihan ini sesuai dengan yang sudah tadi Bapak jelaskan di atas. Kamu pilih ya, kamu pilih ikhtar as-sahih mimma bainal qausaini, pilihlah jawaban yang benar seperti yang sesuai dengan di kotak ini, sesuai dengan di ada di lingkungan sini sebelah kiri, sesuaikan. Contoh di sini huwa, ya. Huwa, ya, kamu pilih yang benar. Di antara 1, 2, 3, 4 pilihan salah satu dari yang 4 ini sesuaikan. Ingat ya, ingat ketika mubtadanya laki atau mudzakkar maka khobarnya pun harus mudzakkar. Ketika mubtadanya berupa muannas maka khobarnya pun harus muannas. Pasti Bapak yakin kalian paham tadi yang sudah Bapak jelaskan dan pasti bisa untuk menjodohkan ataupun mencari pasangan yang pas, mencari khobar yang pas sesuai dengan mubtada yang ada di sini. Itu anak-anak sekalian, silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Untuk latihan di rumah, Bapak yakin kalian mampu dan kalian bisa ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Baik anakku sekalian, sebelum kalian tutup sebelum tutup video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran bahasa Arab kelas 7 di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Hayya bina nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.